Oh, 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 oh. Cara aman dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan. Pasal pertamanya adalah anak perempuan dalam pandangan Islam. Menjadikan wanita dan laki-laki sama menurut syarak. Baik dalam akhlak, amal, pahala maupun siksa. Perannya bagi laki-laki nampak dalam segala perkara. Wanita adalah penopang terpenting dalam menyongsong kebangkitan Islam. Bila kita hendak menyongsong kebangkitan umat ini serta menjaga agama kita, maka kita harus menambahkan sikap peduli kita terhadap wanita dalam setiap tahapannya. Baik dia sebagai anak, kemudian pindah status menjadi istri, kemudian pindah status menjadi ibu. Namun karena anak perempuan memiliki hal yang amat penting, hal yang bisa membahayakan dan bisa membuat fitnah atau godaan, maka Islam memperhatikan beberapa sisi khususnya. Dalilnya adalah yang pertama surah An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Tentu lanjutan ayatnya wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Allah, kepada Tuhan kalian, Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa alaihissalam dari dirinya, dari Adam, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Lanjutan ayat tadi yang saya bacakan, maka bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Ada kesamaan seperti akhlak, keyakinan, akidah, ya, tetapi ada beberapa hukum-hukum syariat fikih yang berbeda antara laki-laki sama perempuan, masalah kasus melahirkan, haid, nifas, dan seterusnya ini ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Imran 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل آمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Al-ayat. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka atau doa mereka dengan firman-Nya pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kalian adalah saudara dalam agama dari sebagian yang lain. Maksudnya ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana Allah tidak membedakan dari sisi balasan antara laki-laki sama perempuan. Walaupun kadang-kadang ada perbedaan pekerjaan atau tugas ya. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Kayak laki-laki diperintahkan sholat di masjid, perempuan di rumah. Ya. Laki-laki disuruh sholat jenazah dan antar jenazah, perempuan hanya boleh sholati. Mengantarnya tidak dianjurkan, sudah pernah kita jelaskan hukumnya itu. Laki-laki wajib cari nafkah, perempuan tidak ada kewajiban cari nafkah. Dia boleh di rumah tinggal nikmati hasil kerja suaminya sama anak-anaknya, itu boleh saja. Bahkan itu diwajibkan dalam agama bagi para suami atau kepada para suami gitu kan. Itu juga dengan jihad, berperang, menghadapi musuh, dipukul, berdarah segala macam. Itu bukan alam wanita, maka itu alam laki-laki itu. Jadi bedain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan kadar masing-masing. Sebagaimana tadi hadis yang sudah saya sebutkan, bagaimana wanita itu membedakan perbuatan laki-laki tadi dengan dia mengurus rumah, mengurus anaknya, cuci baju, layani biologi suaminya, maka Nabi mengatakan pahala kalian sama. Juga dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini menandakan tidak ada perbedaan dari sisi balasan ya. Walaupun ada beberapa perbedaan dari sisi perbuatan. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna nakira. Dan barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang beriman, maka mereka itu akan masuk dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi sini ada bahasa Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini laki-laki dan perempuan dengan puji-pujian dan predikat-predikat yang sama.
Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati wal hafidina furujahum والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar atau jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluan atau kehormatan, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Saksi bahasan kita, Allah bilang laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, jadi sama gitu. Allah berikan kedudukan yang sama walaupun ada perbedaan pekerjaan tadi saya bilang ya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa hak wanita terpelihara tidak dipatahkan, kita menemukan juga dalam As-Sunnah bahwa Rasulullah SAW memperhatikan wanita dengan perhatian yang sangat besar. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini semuanya kesenangan dan sebaik-baik kesenangannya adalah wanita salihah. Ya. Dan ini hadis yang sangat mulia menandakan tentu nikmat terbesar di dunia kalau seseorang memiliki anak perempuan yang salihah, istri yang salihah dan ibu yang salihah. Berarti memang ini sebuah kenikmatan dunia yang tidak terhitung lagi. Jadi di sini tidak disebutkan masalah harta, rumah, mobil, kendaraan segala macam, tapi disebutkan adalah wanita yang salihah. Kalau orang bisa memiliki ini, mendidik anaknya menjadi anak yang salihah, istrinya jadi pasangan yang salihah, ibu juga yang baik dan salihah, maka ini adalah kesempurnaan nikmat Allah. Begitu juga sabda Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istri. Jadi ini menandakan tolok ukur laki-laki itu baik, istrinya ditanya, baik gak suamimu? Kapan istrinya mengatakan, oh suamiku itu baik, udah itu jadi tolok ukur. Sama juga kalau mau ditanya tentang istri seseorang, ditanya suaminya, istrimu baik gak? Tolok ukurnya itu. Karena di luar rumah banyak orang senyum, ramah, loyal sama orang, tapi dalam rumah luar biasa buruknya. Ya, kapan dia baik di dalam, berarti di luar juga dia baik gitu. Secara otomatis. Gak akan mungkin ditemukan ada orang baik sama keluarganya lalu buruk sama orang di luar, itu gak mungkin. Susah mempertemukannya karena dia akan baik dengan orang yang tiap hari dia lihat kekurangannya. Ya. Maka orang di luar yang jalan dia interaksi, tentu dia akan lebih baik secara otomatis. Maka Nabi SAW menjadikan tolak ukur itu sebaik-baik kalian. Artinya orang yang paling layak jadi sahabat, ya, jadi pegawai, jadi atasan, ya, jadi sahabat, jadi teman. Semua itu adalah yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Artinya kalau mau jadikan contoh tolak ukur, lihatlah aku. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah waktu ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW. Maka karena susahnya Aisyah menggambarkan, beliau cuma mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Seperti Al-Quran berjalan di muka bumi. Susah digambarkan karena baiknya Nabi SAW. Apakah berarti baik itu tidak pernah marah? Enggak. Nabi SAW marah. Tapi Nabi hanya marah kalau terjadi pelanggaran agama. Nabi SAW cemburu kalau terjadi pelanggaran agama.
Yang banyak merusak rumah tangga kita teman-teman karena cemburu buta. Semua dicemburui. Bahkan sampai tembok pun dicemburui.